Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Sekali lagi pagi hari ini kita bertemu di dalam ibadah atas talian. Saya berdoa, saya berharap setiap jemaat yang sedang berada di rumah, kita mengharapkan supaya Anda semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kita doakan supaya setiap kita terus terpelihara di sepanjang PKP, lebih-lebih lagi dalam situasi di mana kita sedang berhadapan dengan keadaan semasa yang dialami oleh seluruh dunia, masyarakat dunia. Biarlah wabak COVID-19 ini dapat berlalu dengan segera. Kita doakan bersama ya. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa kita, sebelum kita terus masuk dalam pujian penyembahan dan juga firman Tuhan, saya ingin membawa kita untuk mendengar, untuk membaca di dalam Mazmur 3 yang bertajuk doa pagi untuk minta tolong ya. Saya bacakan Mazmur 3. Mazmur Raja Daud ketiga, baginda lari daripada Absalom putranya. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku, sangat banyak orang yang menentang aku. Mereka mengumpat dan berkata, Allah tidak akan menolong dia. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau memberi aku kemenangan dan memulihkan semangatku. Aku berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, dan dari bukitnya yang suci dia menjawab aku. Aku berbaring lalu tidur, dan sepanjang malam Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut terhadap beribu-ribu lawan yang mengepung aku dari segala jurusan. Selamatkanlah aku ya Tuhan Allah. Hukumlah dan lumpuhkanlah semua musuhku. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Semoga dia memberkati umatnya. Amin. Biar pagi hari ini kita berdoa supaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada setiap kita, kepada seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia, terus menyertai, terus menolong kita ya. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulakan ibadah. Ayo jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala. Mereka yang di rumah atau di mana saja Anda berada, mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan sekali lagi hari ini kesempatan untuk kami terus dapat bernafas dalam hidup kami, untuk terus beribadah, memuji Engkau, mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 6 hari yang kami sudah lalui. Kami tahu Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau terus memelihara kami. Kami tahu Tuhan di luar sana tidak ada jaminan untuk kami, tapi kami percaya di dalam Engkau ada jaminan yang Engkau siapkan, yang Engkau sediakan buat kami anak-anak-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu karena dimungkinkan oleh anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih dapat menikmati kehidupan kami, diberkati dalam setiap hari-hari yang kami lalui, kami tahu itu karena kebaikan daripada Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami pagi hari ini yang beribadah, supaya Tuhan kami terus dapat menerima berkat-Mu, supaya kami terus mengalami kekuatan, menerima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan.
Kita masuk di dalam pujian dan penyembahan lebih dahulu. Ya, sebelum itu saya ingin membaca ada dua ayat, ya, dua ayat firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 4, 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Oleh itu, mari kita saat ini datang di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan ayat yang ke-24, Allah itu dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari saya mengajak kita mengambil masa ini, ya, kita datang di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian dan penyembahan ini seperti rusa rindu sungai. Haleluya. Mari dalam sikap menyembah Tuhan, sikap kita memuji dan menyembah Tuhan, kita datang di hadapan-Nya. Karena Tuhan menginginkan penyembahan yang benar. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan kepadamu. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Dan seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwa kami Tuhan. Seperti rusa menuju sungai. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu lagi seperti rusa, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau, Engkaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah.
Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami Tuhan milik-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa, Bapa yang setia, yang telah menjaga kami, yang telah melindungi kami, yang menyertai kami, yang memelihara kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau Tuhan datang hari ini, di pagi hari ini,
untuk menaikkan penyembahan kami, menaikkan syukur kami, menaikkan doa kami, untuk menyatakan isi hati kami Tuhan, ekspresi penyembahan kami, untuk mengagumi nama-Mu. Karena Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami, karena Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau menguatkan kami sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habis, karena melalui Yesus kami mengenal Bapa, karena Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada bagi kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, oh haleluya. Oh lama Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan. Oh
Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu dengan ucapku, Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sama-sama katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu
seperti matamu pancarkan kasih menjadi sepertimu. Shalom. Sekarang kita masuk di dalam sesi belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Nazil yang sudah melayani kita dalam puji-pujian dalam penyembahan kita pagi hari ini. Saya mengajak jemaat semua, mari kita terus fokuskan pemikiran kita untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita mau mempelajari firman Tuhan, saya membawa kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita minta supaya Roh Kudus bekerja ke dalam hati kita, memberi pencerahan sehingga kita dapat menerima, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan, supaya setiap kita dapat dibangun pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami minta sekali lagi supaya lewat Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Bukan hanya yang mendengar, tapi hamba-Mu juga yang menyampaikan, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlepas berkat-berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu ditinggikan, diangkat di tengah kami, sehingga berkuasa dan mengubah pemikiran dan hidup kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini saya ingin membawa untuk mempelajari ya, dan firman Tuhan. Tajuk khotbah yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah membangun kekristenan yang mapan. Membangun kekristenan yang mapan. Nah, di dalam kamus Dewan, ya, sambil kita pakai kamus Dewan, mungkin kita kurang familiar dengan perkataan mapan. Ya. Mapan itu bermaksud, kalau dalam kamus Dewan 2007 997 sebagai bermaksud begini. 1. Tidak berubah-ubah, maksudnya sudah diterima umum ataupun mantap. Yang kedua, sudah kukuh kedudukannya, tidak goyah, sudah stabil, teguh, dikenali dan sebagainya. Manakala padanan perkataan Inggris yang sesuai bagi perkataan mapan ialah establish. Ya. Jadi itulah ayat dia, kekristenan yang mapan. Jadi kalau kita melihat maksud yang diambil daripada kamus Dewan ialah kekristenan yang kukuh, yang teguh, tidak goyang. Ya. Nah, untuk itu saya mau kita melihat sebagai ayat dasar untuk kita memulakan perkongsian kita, pelajaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Di dalam
firman Tuhan di Kolose 1:23. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, sebagai dasar untuk apa yang kita mau telusuri, yang kita mau pelajari pagi hari ini. Jadi jelas sekali bahwa ini merupakan satu kata-kata dorongan kepada Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, saya mau katakan bahwa kekristenan kita tidak boleh hanya didasarkan di atas kertas saja. Kekristenan kita perlu mapan. Kekristenan kita perlu teguh, tidak mudah digoyahkan. Ya. Dengan arti kata lain, ya, kalau kita melihat daripada maksud Kamus Dewan tadi, sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk memastikan kita bertumbuh di dalam kekristenan kita sehingga iman percaya kita kukuh, stabil, teguh, tidak goyah ataupun tidak berubah-ubah. Ya, saya yakin bahwa kekristenan seperti inilah yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Persoalannya bagi kita adalah pada hari ini adalah bagaimana supaya kita dapat mengalami kehidupan kekristenan yang mapan ini dalam kehidupan pribadi kita. Inilah yang saya ingin kita pelajari hari ini, supaya kita sama-sama mengalami kekristenan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, ada satu peristiwa, ya, saya ingat peristiwa ini, kalau saya huraikan, kita semua mungkin pernah dengar, tapi ini adalah ilustrasi saya supaya kita memahami. Ya, kamu pernah dengar Bukit Antarabangsa? Bukit Antarabangsa ini adalah salah satu kawasan di Kuala Lumpur, ya. Kawasan Bukit Antarabangsa ini sering dikaitkan dengan fenomena kegagalan cerun, ya. Antara tahun 1993 sehinggalah pada tahun 2008, sekurang-kurangnya ada 21 kejadian tanah runtuh direkodkan di sekitar kawasan Ulu Kelang. Antaranya tragedi Highland Towers berlaku pada tahun 1993, sekitar kondominium Altaneum Peak dan Luangsa Heights berlaku tahun 1959. Ya. Taman Hillview berlaku tahun 2002 dan Taman Bukit Mewah berlaku tahun 2008. Seterusnya pada Desember tahun 2019, sebuah banglo di Jalan Kelab UK 2 diarahkan untuk dirobohkan susulan berlaku pergerakan tanah yang serius. Kejadian terbaru adalah pada bulan Mei tahun 2020 di Taman Kelab UK juga berpunca daripada pergerakan tanah ataupun pergeseran tanah akibat hujan yang berterusan. Bencana ini menjejaskan 7 rumah, ya, membabitkan kira-kira 40 penghuni. Kesemua tanah runtuh ini didapati berlaku di sekitar kawasan perbukitan yang memanjang dalam lingkungan 1,8 km di sekitar Bukit Antarabangsa di Ulu Kelang. Nah, kita tahu bahwa fenomena tanah runtuh akibat pergerakan tanah sudah sering kita dengar, dan kita tahu bahwa puncanya adalah dasar tanah yang tidak kukuh. Selanjutnya, penurunan hujan yang berterusan menyebabkan tanah di dalam akan bergerak, menggelongsor sehingga kawasan tersebut runtuh. Rumah atau bangunan yang terbina di atasnya pasti akan roboh dan musnah. Sebab itu pembinaan rumah memerlukan penelitian dan pemilihan tapak yang kukuh. Ilustrasi ini sebenarnya hanya untuk supaya kita paham. Dan saya teringat satu cerita di mana Yesus membandingkan mereka yang mendengar dan mentaati perkataannya dengan orang yang membangun rumah mereka di atas batu. Di dalam Lukas 6, 47 hingga 48, kamu boleh periksa di sana. Dikatakan bahwa rumah tersebut yang di atas batu itu, yang didirikan di atas batu itu akan bertahan menghadapi badai. Sebaliknya, yang berlaku rumah yang didirikan di atas pasir itu tidak dapat bertahan atas serangan ombak badai. Yesus berkata bahwa rumah yang tidak dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu orang-orang yang tidak mendengarkan perkataannya, ya, kiasan daripada itu,
Orang itu tidak akan bertahan menghadapi hujan, badai, ataupun banjir. Sebelum saya ingin membawa kita untuk belajar bagaimana supaya kekristenan kita ini mapan ataupun kukuh, stabil, saya ingin mengingatkan kita semua supaya berhenti merasa cukup dengan pertumbuhan kekristenan kita. Banyak di antara kita ini bila kita rasa sudah lama melayani, sudah lama jadi orang Kristen, sudah banyak terlibat dalam pelayanan, kita rasa bahwa kita sudah cukup matang, sudah cukup pertumbuhan kita. Ya, kita sering tergoda untuk mengabaikan bisikan hati nurani kita ketika Allah mendorong kita untuk lebih daripada apa yang sudah kita ada, yang sudah kita lakukan di dalam pertumbuhan iman kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah cukup dekat dengan Tuhan, kita sudah cukup dekat dengan apa yang Tuhan mau. Ya, namun dengar baik-baik, rumah-rumah perbukitan yang dibangun atas dasar yang tidak kuat boleh runtuh bila-bila masa saja. Untuk menjadi seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang teguh dan bertahan menghadapi badai kehidupan yang begitu sering melanda yang terjadi, ialah kita perlu menghayati firman Tuhan sepenuhnya. Jangan ada rasa puas, rasa cukup, kemudian lepas itu kita berhenti. Kita rasa bahwa kita sudah tidak memerlukan firman Tuhan lagi. Pertumbuhan itu sesuatu yang perlu berterusan. Bukan sekejap berhenti, sekejap jalan. Nah, bagaimana supaya kita boleh bertumbuh di dalam kekristenan kita? Bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kekristenan yang mapan? Ya. Ini yang kita mau pelajari. Poin yang pertama, hal pertama, bagaimana supaya kita boleh bertumbuh di dalam kekristenan yang mapan adalah bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Di dalam Markus 4, satu lagi cerita di dalam firman Tuhan, Markus 4 ayat 1, saya bacakan supaya kita belajar bersama-sama. Dikatakan begini, pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ sedangkan semua orang banyak di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur benih, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya nipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya, ya, dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikianlah juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu,
mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan ini cukup jelas. Sebagai orang Kristen, penting sekali ya gambaran yang Tuhan Yesus berikan ini. Gambaran yang pertama apa tadi? Ialah jatuh di tanah yang berbatu-batu, segera saja tumbuh ya. Penjelasannya terus sekali sudah ada di sana. Kita kalau baca saja kita sudah paham ya. Penabur itu adalah perumpamaan orang yang menaburkan firman Tuhan. Manakala orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datang iblis mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Ya. Kemudian demikian yang firman Tuhan yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengar firman segera menerima, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila mereka dianiaya, ditindas oleh sebab iman mereka, oleh karena kebenaran yang mereka terima dalam firman itu, lalu mereka meninggalkan iman kekristenan yang tidak mapan. Mendengar firman, gembira menerimanya, tapi tidak tahan uji. Dan saya yakin bahwa yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan itu. Lalu apa? Kekhawatiran dan tipu daya dunia, hal-hal duniawi menghimpit, sehingga tidak berbuah. Saya rasa kita paham kebenaran ini. Ada banyak orang-orang percaya yang hidup mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Sebab mereka hidup terhimpit oleh kekhawatiran mereka. Mereka memilih untuk mempercayai hal-hal yang menakutkan mereka berbanding mempercayai kebenaran firman Tuhan yang sanggup melepaskan mereka daripada pergumulan hidup mereka. Saya mendorong semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Ayo, pagi hari ini kita sekali lagi meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita, yang menentukan jalan hidup kita, bukannya ketakutan-ketakutan ataupun kekhawatiran-kekhawatiran hidup kita. Amin. Dan yang lain, apalagi? Ya. Dan akhirnya dibilang, yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu adalah orang yang mendengar. Bukan hanya mendengar, tetapi menyambut firman itu. Lalu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di sini bahwa ada banyak cabaran-cabaran dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya. Ada banyak sebab yang dinyatakan di sini. Kenapa orang-orang Kristen tidak dapat berbuah, tidak dapat bertumbuh dalam kekristenan mereka? Kekhawatiran dunia, hal-hal yang berbentuk material, hal-hal yang berbentuk godaan, semua itu menjadi halangan, semua itu menjadi distraction kepada fokus kita untuk mau berkembang, mau bertumbuh, supaya kekristenan kita mapan. Di dalam Roma 10 dikatakan bahwa, dia bilang begini, Roma 10, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar firman Tuhan yang berterusan akan membuat iman kita semakin kuat dan berkobar-kobar. Saya mendorong kita semua, ayo kita menanam satu gaya hidup. Tidak payah kita cakap kita mau, kalau boleh satu hari kasih habis satu Alkitab. Tidak.
kita berikan waktu kita, walaupun sedikit, masa kita pribadi untuk berdoa, untuk membaca sedikit firman Tuhan. Baca dengan jelas. Kalau yang suka audio boleh pasang di telinga, dengar. Hari ini banyak sudah alat-alat yang boleh dipakai. YouTube sendiri pun ada pembacaan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Mendengar firman Tuhan yang berterusan akan membuat iman kita semakin kuat dan berkobar-kobar. Di zaman Perjanjian Lama, membaca Taurat itu dilakukan dengan suara kedengaran. Itulah rahasianya, yaitu apa? Mendengar. Kita baca, tapi suara kita dengar. Membaca firman dengan suara kedengaran itu sangat menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita, untuk kita memahami, untuk kita mengingat firman Tuhan. Selanjutnya kita perlu memahami apa kepentingan, manfaat, dan berkat apabila kita semakin bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Kita perlu tahu kenapa kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu tahu apa manfaat kalau kita menjadikan membaca firman Tuhan ini sebahagian daripada gaya hidup kita. Kita tidak mau membaca sembrono, kita tidak mau melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Dan Alkitab memberikan sebab. Kenapa ada dorongan? Kenapa Alkitab sendiri menyarankan kita? Nah, di dalam 2 Timotius 3:15 berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil, nah ini tulisan Paulus kepada muridnya Timotius. Paulus berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang apa? Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam ayat ini kita boleh lihat apakah manfaat, kebaikan, apa berkat yang kita boleh dapat apabila kita mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang paling luar biasa di dalam ayat 17, dia bilang begini. Dengan demikian dia bilang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan ini bertujuan untuk memperlengkapi kita. Ya. Supaya kita ini diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ada tujuannya. Membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Di dalam ayat 15 juga berkata begini. Engkau sudah mengenal kitab suci yang apa? Dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Pendek kata, manfaat firman Tuhan itu adalah memberi hikmat, sumber hikmat kepada kita. Menuntun kita kepada pengenalan yang lebih lagi kepada Yesus Kristus. Makanya penting sekali untuk kita bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak berakar, seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan tentang penabur, kita ini umpama benih yang ditaburkan di atas, mungkin di tempat yang ada semak duri, atau mungkin di atas batu bata, ya, ataupun di tengah jalan. Baru jatuh sudah diambil, ya. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kekristenan yang kukuh, yang mapan. Yang tadi saya bilang bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan.
Selanjutnya adalah apa? Membangun keluarga. Bagaimana supaya kita dapat bertumbuh di dalam kekristenan yang kukuh. Yang kedua adalah terus membangun keluarga yang mapan ataupun kehidupan pribadi yang mapan. Kehidupan kita sebagai orang percaya ini adalah kehidupan yang perlu dibangun. Kekristenan kita itu perlu ada progres. Mazmur 127 ayat 1-2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau kita melihat kehidupan kekeluargaan hari-hari ini di mana-mana, kita dapati bahwa kehidupan keluarga pada zaman ini menghadapi cabaran yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kehidupan kekeluargaan puluhan tahun dahulu. Ya, hari-hari ini keduniawian semakin kuat. Orang mengukur kejayaan dengan kekayaan, ya, tidak duit tidak berjaya. Kemudiannya gaya hidup yang semakin istilah orang bilang hedonism. Hedonism ini maksudnya tujuan hidup yang hanya untuk bersenang-senang, mencari kesenangan. Fokusnya semuanya untuk kepuasan pribadi. Dan ditambah lagi dengan fenomena LGBT. Kita mengasihi orang-orang ini. Tetapi kita perlu sebagai gereja tahu bagaimana menghadapi dunia yang seperti ini. Dan ada banyak lagi kemajuan teknologi, ya, teknologi informasi yang berlaku secara meluas hari-hari ini. Kalau kita tidak hadapinya dengan benar, itu bahkan membuat keluarga kita, pribadi, anak-anak muda akan hancur dan semakin jauh daripada Tuhan. Setiap pasangan yang berkawin pasti memiliki kerinduan untuk mengalami perkawinan yang kuat dan bahagia. Namun kenyataannya banyak keluarga yang lemah, bahkan sampai ada yang hancur karena mereka tidak memiliki Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada banyak orang-orang muda pada zaman ini yang hancur. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupan mereka. Keluarga yang kuat bukanlah bermaksud keluarga yang tiada masalah, tetapi karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka dapat berhasil mengatasi setiap masalah, bahkan mengalami kemenangan dan terobosan di atas keluarga. Anak muda yang kuat bukanlah bermaksud anak muda yang tiada masalah, tiada cabaran, tetapi atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka dapat berhasil mengatasi setiap cabaran yang mereka alami pada masa ini. Bukan sahaja mereka mengalami kemenangan dan terobosan, tetapi bahkan mereka berhasil, mereka mengalami berkat di dalam hidup mereka. Keluarga yang kuat terjadi karena mereka membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Suami istri sama-sama mencari Tuhan dalam hidup mereka dan terus membangun keluarganya di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap usaha tanpa Tuhan, maka hasil dan tujuannya pasti salah. Makanya saya mendorong kita semua, ayo mari kita menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Maka keluarga kita sebagai umat Tuhan pasti kukuh sekalipun dihempas badai. Badai boleh datang banyak kali, tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan menyertai kita, kita dapat bertahan di dalam badai itu. Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam kehidupan keluarga, maupun sebagai seorang anak muda, dengar baik-baik. Mari kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kamu tahu, orang yang bersandar kepada pengertian sendiri itu orang yang merasa dia paling pandai. Tapi Alkitab tidak mau kita seperti itu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, mengakui dia maksudnya kita menyadari, mengizinkan dia campur tangan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menuntun kita sehingga jalan hidup kita akan mengalami kemenangan. Amsal 16:3 berkata begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Marilah kita mengizinkan Tuhan memimpin keluarga kita. Ayo anak muda, mari kita mengizinkan Tuhan memimpin masa depan kita. Kita pasti akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita pasti akan melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam studi kita, di dalam career kita di masa akan datang. Pasti ada jaminan. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita menyerahkan seluruh perbuatan kita kepada Tuhan. Maka rencana-rencana kita akan di dalam pimpinan Tuhan, dan itu akan terlaksana dengan baik. Ayo semua yang sudah berkeluarga, semua jemaat Tuhan yang muda-mudi juga, saya mendorong dan mengajak kita semua supaya bersama-sama kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Berikan komitmen kita sebagai ketua keluarga. Berikan komitmen kita sebagai penolong kepada suami. Berikan komitmen kita sebagai anak. Mari kita mau menjadi teladan kepada banyak orang. Jadi teladan kepada anak-anak di dalam banyak hal, khususnya dalam keteladanan iman dan kehidupan kekristenan kita. Mari kita jadi anak muda yang menjadi teladan kepada anak-anak muda yang lain di dalam banyak hal, khususnya di dalam keteladanan iman dan kehidupan kekristenan kita. Maka saya sangat yakin, ketika kita dapat membangun kehidupan pribadi kita, keluarga kita, kita akan dapat menjalani kekristenan kita dengan kukuh. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kekristenan yang kuat, yang kukuh, yang mapan? Yang ketiga adalah dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memimpin kita supaya kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukannya Tuhan pimpin kita supaya kita tumbuh dan kita tidak tahu apa yang kita mau buat. Saya sangat yakin bahwa kita dipimpin Roh Kudus supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan cukup dikenal di dunia karena penganutnya ramai dan usia agamanya. Ini saya bukan saya mau jadi agamawi, tapi ini secara umum. Kekristenan memang cukup dikenali, itu tidak boleh dinafikan. Dunia tahu karena penganut Kristen ramai, dan usia Kristen ini juga sudah cukup lama, penuh dengan sejarahnya juga cukup banyak. Namun banyak orang hanya mendengar dan tahu kewujudan Kristen, tetapi mereka tidak pernah mengenal secara pribadi apa itu Kristen. Mereka tidak tahu inti kekristenan adalah bahwa Yesus sudah datang ke dunia, mati di kayu salib bagi pengampunan dosa dunia ini. Barang siapa yang mempercayainya dan menerima Yesus dalam hidupnya akan beroleh keselamatan kekal. Disinilah lahirnya, saya mau katakan, disinilah lahirnya tanggung jawab dan panggilan khusus Allah kepada kita sebagai orang percaya. Pelaku firman yang saya maksudkan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, menjadi saksi kepada dunia dengan mengungsikan Injil kepada mereka. Matius 28, ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberikan pesan,
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tanggung jawab kita bukan hanya bercakap, "Oh, saya ini orang Kristen." Tanggung jawab kita yang sesungguhnya adalah supaya kita menjadi saksi kepada dunia ini. Menyatakan kepada mereka bahwa ada kehidupan kekal di dalam Yesus. Mengungsikan Injil kepada mereka supaya mereka turut mendapat bahagia dalam kerajaan surga. Itu tanggung jawab kita. Yang kedua, menjadi berkat melalui kesaksian kehidupan pribadi kita. 2 Korintus 3 ayat 1. Tulisan Paulus pada jemaat di Korintus. Dia bilang begini, "Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Wow, itu luar biasa. Ayat selanjutnya berkata begini, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Di dalam tulisan Paulus ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan tinta biasa. Bahasa Indon, terjemahan baru. Ya. Ini tinta. Dakwat ink. Okay. Tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan ink, tinta biasa, melainkan dengan roh dari Allah yang hidup. Di zaman bangsa Israel, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya pada loh batu di Gunung Sinai. Kamu boleh baca di dalam Keluaran 31:18. Tetapi kini Tuhan memberikan firman-Nya pada loh hati orang percaya. "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Ya. Yeremia 31:33. Dan Tuhan menambahkan lagi, ya, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku yang setia." Di dalam Yehezkiel 11:19-20. Artinya apa? Firman Tuhan yang tercatat di dalam Yeremia dan Yehezkiel ini merupakan satu nubuatan tentang apa yang Tuhan lakukan pada masa perjanjian baru. Pada hari ini, dia katakan bahwa "Aku menaruh Taurat." Tuhan sendiri menaruh hukumnya di dalam hati kita, supaya Roh Kudus boleh bekerja di dalam lewat kehidupan kita. Artinya firman Tuhan itu dekat kepada kita, sedekat di mulut kita, sedekat di hati kita. Dengan kata lain, hidup kita ini tidak dapat dinafikan lagi. Sedikit sebanyak memberi gambaran kepada orang dunia, orang Kristen itu seperti apa. Soalan dan tantangan buat kita semua hari ini adalah, apa makna kekristenan yang kita terjemahkan kepada orang lain melalui kehidupan kita? Apakah berkat ataupun batu sandungan? Menjadi surat Kristus itu sangat berkait rapat dengan sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Di dalam Amsal 4:23 berkata begini, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Selama kita dapat menjaga hati kita, kita akan lebih mudah untuk melakukan, untuk menerima firman Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang cepat koyak. Orang bilang,
Kamu tahu maksud cepat koyak? Kebanyakan orang muda pakai ini ayat. Jangan cepat koyak, dia bilang. Jangan kita jadi orang Kristen yang sikit-sikit koyak. Kritik sedikit sudah kita menyumpah sumpah serana orang. Kena hina sedikit kita sudah berhabis membalas hinaan. Apa beza kita dengan orang yang menghina? Apabila kita membalas penghinaan itu, kita sudah menjadikan diri kita satu level dengan mereka. Kan? Takkan kita orang Kristen hanya mau menerima pujian terus dalam hidup kita, ataupun maunya yang baik-baik saja datang kepada kita. Kita tidak dapat menentukan layan orang kepada kita. Yang kita dapat tentukan adalah bagaimana kita meresponi terhadap layanan orang tersebut. Adakah respon kita sesuai sebagai orang percaya, atau sama saja dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, atau mungkin lebih teruk lagi? Pilihan di tangan masing-masing. Respon yang dipimpin Roh Kudus ataupun dipimpin oleh kedagingan kita, itu pilihan kita. Tidak salah kita selalu expect something good. Nothing wrong with that, my friend. But we must also always respond good. Ya, we must always respond good. Kita bukan hanya sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi kita perlu ada attitude, sentiasa memberikan respon yang baik, supaya apabila benda yang kurang baik datang, kita memiliki satu kebiasaan sentiasa mau memberi respon yang baik. Amin. Marilah kita menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan dan terus mau mentaatinya. Ketaatan adalah sebuah pilihan hidup, bukan masalah kita ini kurang bakat ataupun kurang talenta ataupun terlebih talenta. Dan jangan lupa, Tuhan sudah memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus, yang menuntun, membimbing, dan memberi kesanggupan kepada kita untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sehingga kita mampu menjadi orang Kristen yang mapan, yang kuat, yang matang, yang dewasa, tidak mudah digoyahkan. Ayo jemaat Tuhan, mari kita izinkan Roh Allah menuntun kita. Penutup, kesimpulan. Yang pertama, jangan lupa poin-poin saya tadi. Yang pertama, bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, membangun keluarga yang mapan, kehidupan pribadi yang mapan. Yang ketiga, dipimpin Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman. Saya berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang mendengar firman Tuhan saat ini, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diteguhkan, sehingga mereka sekali lagi meminta pertolongan daripada Engkau, mengizinkan Roh Kudus-Mu memimpin mereka, supaya Tuhan, kekristenan kami bukanlah kekristenan yang biasa-biasa, tetapi kekristenan kami adalah kekristenan yang kukuh, tidak dapat digoyangkan oleh cabaran-cabaran duniawi, tidak dapat digoyangkan oleh apa yang orang lain katakan, melainkan kami terus fokus kepada panggilan, kepada tujuan hidup yang Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta supaya Engkau terus mempersiapkan kami, memperlengkapi kami, memimpin kami, supaya kami terus dapat menjadi berkat, menjadi saksi kepada orang-orang dunia, sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan pengumuman. Ya, terima kasih jemaat yang tetap setia yang mengikuti ibadah, yaitu ibadah online Gereja AKP Inanam. Nah, pengumuman pada hari ini sangat singkat saja. Ya, kita tetap berdoa agar Tuhan akan memelihara kita dan melindungi kita dimanapun kita berada.
maupun di rumah maupun di tempat kerja, karena ini adalah waktu pandemik. Ya, kita terus berdoa agar semua ini kita dapat lalui di dalam kekuatan Tuhan, di dalam penjagaan dan pelindungan Tuhan. Baiklah, pengumuman yang seterusnya, ya, kalau kamu lihat di sini dalam screen ini tertera, video screen ini tertera pungutan persembahan dan persepuluhan. Kita boleh hantar melalui akaun bank gereja CIMB, ya, yaitu 86021800142 CIMB, akaun bank gereja Agape Inanam. Ya, terima kasih karena Anda tetap setia hingga ibadah online ini berakhir. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang menonton bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.